akan tetapi engke langsung berdiri tina sujud wayan hadu dan bangkit mu'tami dan ala yadaihi ingda salasati halna tetegenan karena dua pandangan. Jadi pastikan kita beres sujud jadi si pandangan teh deket kana ada taneunya. Jadi sujudna sunat bari nangtung hudang tina sujud teh bangkit tina sujud sunat ieu pandangan neken kana pandangan gitu nya, berpegang kana pandangan langsung berdiri gitu. Tekudu jalsa tulis tiroha. Wa qala Abu Hanifah la yatamidu ala yadaihi alal ardi. Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah tina sujud langsung we nantung. Henteu kudu naon? Henteu kudu ngitibat kana dua pandangan tina sujud langsung nantung. Kitu sote lamun cara memang kuat. Ngan aijang nu montok mah takalah kudu naon? Kudu ngitibat kudu tetegenan karena dua pandangan. Sebab aya nu montok mah moal bisa langsung udah dijungkir kena. Dijungkir kan. Bahaya kan efeknya. Maka lamun cara nu montok banget mah maka tetegenan karena dua pandangan langsung nah gugahnya. Paslun waqtalafu fit tasyahudil awwali wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa qala al-muallif rahimahullah Bismillahirrahmanirrahim. In aradta alla tu'zal fala tatawalli wilayatan la tadumu lak. In ragobatkal bidayah jahadatkan nihayah. In da'aka ilaiha zahirun nahaka anha batinun. In aradta lamun ngarepkeun anjeun alla tu'za tidak dicopot, tidak diberhentikan, tidak diturunkan dari pangkatnya. Fala tatawalli maka anjeun ulah nguasa wilayatan kana hiji kakuasaan la tadumu anu teu langgeng laka jang anjeun. Hadhihi min amsilati ma taqaddama li'anna wilayata karena kekuasaan itu ma'aluha ilal hazan ujung-ujungnya susah bisa babi wukuil ajli anha sabab bakal dicopot lamun teu beak tugas beak umur mun beak tugas beak umur wa muqtadan nadaril akli. Nah maka secara akal kuduna tarkul wilayatil mapruhi biha ninggalkeun kakuasaan anu disenangi. Nawan li alla yaqa fil azli al mahzuni bih supaya henteu engke ujungna dicopot tina kakuasaana anu jadi sabab nalangs. Di cara berpikir supaya hidup itu mudah. Jadi ketika orang hayang hidup benar-benar berkah, artinya 100% berkah, maka jangan disia-siakan energi
untuk mencari sesuatu yang tidak kekal, yang ujungnya hilang. Jadi, orang yang benar-benar hidup berkah, maka jangan disia-siakan energi kita untuk mencari sesuatu yang hilang. Jadi sesuatu yang hilang itu tidak layak oleh orang yang berakal untuk dicari, untuk dikejar, tidak layak. Kenapa? Karena ujung-ujungnya akan hilang. Ketika hilang itu maka kesengsaraan datang. Ketika hilang kesengsaraan datang. Hilang nama ima benar-benar hilang secara materinya, apa hilang urangna. Jadi al-kisah ketika sakaratul maut, al-kisah ketika sakaratul maut yang paling menakutkan adalah ketika sakarat itu orang mikir, aduh mobil butuh kene, aduh pamajikan hipu kene majikan. Nah, nu jadi sabab nyeri na sakaratul maut di antarana eta. Ingat kana ditinggalkeun. Makanya para aulia Allah itu, para wali Allah, para arif-arif billah, para ulul albab itu sama sekali tidak mau nyantelkeun hirupna ka perkara anu bakal leungit. Kab guruna Nabi Ibrahim, guruna cek Nabi Ibrahim, inni la uhibbul afilin. Bareng-bareng, inni la uhibbul afilin. Saya tidak senang yang leungit, yang sirna. Itu semua yang sirna itu tidak, bagi orang yang berakal itu tidak diminati. Naon wae. Termasuk status itu. Semua status itu akan hilang. Entong diharap orang kayak di kubur Kumun Karnakir dipanggil ya Pak Haji mah. Entong berharap ya Pak Haji mah ya. Ya Ustadz, ya Kiai, ya Al-Mukarram wal ayam. Status itu maka tidak diminati bagi orang yang berakal, tidak diminati. Kenapa? Karena status itu bakal hilang. Nah, yang diminati oleh orang yang berakal, orang-orang alim sungguhan, itu status yang tidak hilang. Status yang hilang adalah Abdullah, ya. Itu status yang tidak hilang. Maka kalau orang benar-benar berakal, orang harus benar-benar mencari senang, bahagia dengan status itu. Karena status itu gak akan hilang. Dan itu status kehormatan yang paling tinggi. Ya Abdullah, ya Ammatallah, wahai hamba Allah. Maka dari saat ini ya, orang harus belajar untuk senang dengan status itu. Jadi orang harus lebih senang dipanggil ya Abdullah dibanding daripada Pak Haji, dibanding daripada Al-Mukarram, dibanding daripada Pak Lurah. Pak Lurah ya Pak Lurah. Ayo, mana? Eta wakilna. Lurah favorit. Lurah favorit. Lurah idolanya. Ayo tuh harus lebih senang orang ayeuna di hati orang itu boga nyantelkeun status Abdullah daripada Pak Lurah, daripada Pak Haji, daripada Pak Kiai, daripada Hadratus Syekh, daripada Al-Mukarram. Harus orang lebih senang dipanggil apa? Abdullah. Kenapa? Karena status ini yang tidak apa? Tidak akan hilang. Ya Abdullah. Jadi semua yang hilang itu tidak diminati. Kenapa? Karena akan hilang barang-barang. Inni la uhibbul afilin. Termasuk status pamajikan itu sebagai hipuna itu tolong dipakai senang. Hipuna pamajikan itu tidak boleh jadi status kebanggaan, kesenangan. Kenapa? Karena hipuna bakal lagi beki biye ini. Beda hipu jeung beda. Bedanya becrek bae mah. Engke orang lamun status eta dicari
geus aki-aki bakal neangan anu 17 tahun kan, 15 tahun kan, 15 tahun. Karena itu yang dicari. Jadi carilah di titik pamajikan orang nilai-nilai anu teu hilang. Ya bareng-bareng cari di pamajikan orang nilai-nilai anu teu hilang ti manehna cari apa? Karena itu hilang itu semua yang hilang itu tidak akan menyenangkan. Ketika hilang itu akan membuat kita nalang karena hilang. Jadi itu ya orang pintar itu seperti itu. Ya, ya kaidah saur Abu Hasan Ibu Athaillah itu idza aradta alla tuzal fala tatawalli wilayatan wilayatan la tadumu. Kalau kamu ingin sesuatu ya, ingin kekuasaanmu tidak hilang, maka kamu jangan nyari kekuasaan yang hilang, jangan ya, cari kekuasaan yang tidak hilang. Itu apa? Abdullah itu tidak akan hilang, tidak akan hilang. Kita dekat dengan Allah tidak akan hilang. Milik Allah tidak akan hilang. Urang lamun senang misalkan karena mobil akan hilang? Hilang. Urang senang karena sawah-sawah akan hilang? Hilang. Lamun sawah urang teu hilang, oke, sanu hilang. Urang yang hilang. Itu akan sangat mengkhawatirkan. Dan kesakitan ditinggalkan itu tergantung seberapa besar kecintaannya. Mun urang benar-benar cinta karena beunghar, ketika beunghar hilang itu sangat sakit lah. Orang benar-benar senang karena beunghar. Ketika orang jatuh bangkrut itu akan sangat sakit. Orang sangat senang dipanggil Syekh. Ketika ayah Jerman panggil Amang gitu, itu akan sangat. Ketika orang sangat senang dipanggil Akang, dipanggil Mama, itu ketika orang dipanggil Ngaran atau dipanggil Ujang misalnya, itu akan sangat menyakitkan itu. Goblok teh, aing geus wah ini nyebut Ujang ya. Itu kalau kita menyenangi itu jangan sampai terjadi. Jadi orang itu yang harus benar-benar kita senangi itu ada satu situ. Apa tadi? Abdullah. Karena itu yang tidak akan hilang. Nah, ada yang benar-benar tidak akan hilang. Dan ini jampingnya pandai. Akan menemukan di tahap manapun semua orang itu diuji. Kalau ulangi, di tahap manapun semua orang itu kecuali satu yang tidak diuji. Siapa mereka? Ahlu tauhid. Ahlu tauhid tidak diuji, tidak akan mendapat ujian dari itu. Tapi selain ahli tauhid, natab, ulama, abid, semua tak diuji, tak ada kerepotan. Itu satu ahli tauhid. Jangan melihat seperti itu. Walaupun wali. Karena tidak semua wali yang memang sempurna dalam tauhid, tidak semua. Orang yang tidak sempurna dalam tauhid itu pasti diuji. Kenapa? Karena ada sesuatu selain dia dan dia tidak pengen sesuatu selain dia itu hebat, tidak pengen. Allah itu tidak pengen sesuatu selain Allah itu hebat, tidak pengen. Jadi Allah itu hanya pengen bahwa yang hebat-hebat itu hanya Allah. Maka semua diuji. Itu satu ahli tauhid. Jadi akan sudah berkeliaran akan melihat ya, ternyata siapapun tetap kena ujian, tetap kena kerepotan. Kecuali siapa? Ahli tauhid. Tapi ketika kita sudah la ilaha, benar dalam la ilaha, insya Allah tidak akan kena ujian. Karena semuanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu intinya. Jadi tidak boleh kita menyenangi apapun kecuali disandarkan kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi silakan senang apapun, silakan, asal tujuannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Boleh senang anak karena Allah, boleh. Karena Allah nanti senang anaknya. Hayang kawin? Oh, sangat boleh ya. Sangat boleh yang kawin. Asal tujuannya apa? Karena Allah lah. Jadi karena Allah lebih dahulu. Engke cirina ketika ditolak ku awewe, itu tidak masalah. Karena judulnya lin awewe tapi
karena Allah lah. Bang sudah kalau kita karena Allah kan sudah nyampe. Rek jadi kawin apa rek? Jadi ya sudah terserah ada orang lain. Kawin lah orang mah karena ngancik Allah kudu kawin ya orang kawin sudah. Terjadi ya sudah santai saja. Masih banyak liang-liang yang lain. Ya, tertutup satu liang, datang 1000 liang. Itu kamakola Habib Taringul ya. Itunya santai. Tertutup satu masih datang 1000 ya. Gitunya. Ya sudah, masalah. Mana karena Allah di depan itu nggak masalah. Akang pala bahadia dikasih kaidah dulu. Ya, akang berbudak ku Syekhul Walid ya, bapak almarhum bapak Lebak. Cek bapak kieu, bapak akang. Yang ciri nak karena Allah jeung tak karena Allah. Teh di antarana ya, di antarana cek anjeunna mun urang punten tuluy batur teu nemalan karah kanyaretan. Teh urang teh ya biasa-biasa saja. Teu amat eta cirina naon cenah? Karena Allah. Ngana teh karena Allah mah urang punten teh bakal amat naon sababna? Sabab urang puntenna hayang dijawab aya. Hayang dijawab. Ari punten karena Allah mah terserah rek kajawab rek henteu. Pokoknya urang geus punten da tujuanna saha? Allah. Itu kaidah ti almarhum. Ciri kedua ti almarhum, lamun jadi kiai karena Allah. Engke urang bakal sarua bungahna santri urang ngaji ka urang jeung ngaji ka batur. Aya bakal sarua bungahna santri urang ngaji ka urang atau ngaji ciri karena aja karena Allah. Itu ti akti bapak kaidah. Kaidah ti budak beda-beda. Jadi hayangnya ho kaidah bapak akan masalah pesanan Ciamerang. Makanya dibejakeun buat diturunan. Jangan lamun di Ciamerang, ieu ceritana babah ya. Lamun di Ciamerang geus aya jelema nu nangtung. Dia kaidah bapak ya, keur nangtungkeun naon kaidah ikhlas, kaidah karena geus aya nu nangtungkeun Ciamerang. Tuluy ku kira-kira maneh cicing dieu teh matak jadi sabab kurang stabil itu wayah namanya tong cicing di Ciamerang. Itu kan tak makan gitu. Ada saja nang gitu. Wayahna kudu sa. Pada wahasan udah ngaku naon? Ngaku keturunan gitu. Kan teu nyambung jeung lamakan teu nyambung. Pokona nu penting pasadan Ciamerang. Aya nu penting Ciamerang. Itu kaidah lamakan kaidah. Seperti itu. Jadi pokona istilah ieu kudu tahu pokona nu bisa nangtungkeun Ciamerang kudu di dukung kudu di itu kaidah selamakan. Jadi istilah kudu anu kudu seperti itu. Itu kaidah selamakan. Dan alhamdulillah Ciamerang berkah. Enak ku bawah alhamdulillah. Jadi pilih ke Allah seperti itu. Ya. Nah itu kaidah seperti itu. Jadi batur ngaji ka urang jeung batur ngaji ka kiai batur bungahna sarua. Ayo batur ngaji ka urang jeung batur ngaji ka batur bungahna itu ciri-ciri lantah. Ciri karena itu kaidah si almarhum bapak. Kaidah seperti itu. Lain kieu lawan urang ya lawan ngaji ka urang-urang seneng batur bagur. Nganu ngabageurkeun lain urang. Urang teu seneng. Itu ciri urang ngabageurkeun teh lain karena Allah. Ciri urang hayang punya peran. Jadi urang hayang jadi pangeran. Urang hayang jadi pangeran. Jadi batur teh hayang ibadah ka urang, muji-muji ka urang. Ya muji orang kan supaya ibadah ka urang. Sedangkan teu aya nu diibadah kecuali saha? Allah. Teu aya ibadah kecuali saha? Allah. Itu sempurna tauhid seperti itu. Ya sudah, pokoknya kabeh jelema balik ka Gusti Allah. Balik ka rek sabab urang, rek sabab bae. Pokoknya intina naon? Balik ka Allah. Aya pokoknya balik. Pokoknya balik sabab nama sahabat sabab nama mudah-mudahan dijadikan ganjar ku Allah. Dijadikan ganjar ku Allah. Itu kaidah. Kita diajarkan akang balbahdinya ku rama akang. Baheula budak seperti itu. Ya alhamdulillahnya berkah, saraya berkah karawasnya. Jadi
pemikiran-pemikiran seperti itu adalah pemikiran-pemikiran yang sehat. Nah di antara kaidah nate in aradta alla tujal fala tatawli wilayatan la tadum. Orang hayang memang terus-menerus dalam posisi tinggi, posisi hebat, maka jangan pernah orang nyari yang tidak hebat. Cari yang paling hebat saja, yaitu siapa? Allah. Insya Allah orang hebat ya. Insya Allah orang hebat. Cari Allah saja, insya Allah nggak hebat. In ragobat kal bidayatu jahadat kan nihayah. In da'aka ilaiha dhahirun nahaka anha batin. Ya kaidah nu kedua, masalah dunia. Masalah selain Allah dan dunia. In ragobat kal bidayah, kalaupun permulaannya mengasyikkan, jahadat kan nihayah, maka ujungnya bukan merepotkan. Kalaupun permulaannya mengasyikkan, ujungnya merepotkan. Inda'aka ilaiha dhahirun, walaupun sudah dohirnya ya, bikin kita menarik. Dohirnya bikin kita menarik. Nahaka anha batilun, dalamnya bikin kita memusingkan. Dalamnya bikin kita, nah itu selain Allah seperti itu. Jadi kalau di hati ada selain Allah, pengennya luar, Allah yang dipandang adalah luar. Allah walaupun indah, hakikatnya tidak indah, hakikatnya sangat jelek. Walaupun manis, hakikatnya sangat pahit. Walaupun luar Allah, maka kan paksakan apapun yang kita sandari, apapun yang kita pengenkan, harus nilainya karena Allah. Kudu kadinya arahana, walaupun mancan kadinya. Ya walaupun mancan kadinya, walaupun kudu kadinya. Paksakan. Karena kalau orang tidak sampai kadinya, ujung-ujungnya kan ada penyesalan. Jadi penyesalan itu tergantung sebesar apa di hati luar Allah nyantel. Maka sebetulnya itu penyesalan yang ada. Sebesar apa kemenangan dan kebahagiaan, sebesar nyantena Allah di hati. Jadi jelema itu bunga jeung teu bungahna, senang dan teu senangna diukur dirinya. Sebesar apa kebahagiaannya, sebesar apa dia menemukan Allah di hati. Sebesar apa kerepotannya, sebesar apa hilangnya Allah di hati. Gitu. Jadi sebesar apapun ya, sekecil apapun ya, hilangnya Allah di hati kita, maka itu akan berefek kesedihan yang akan kita temukan. Jadi lain Allah itu walaupun sedikit tetap merepotkan. Walaupun sedikit ya, lain Allah itu walaupun sedikit tetap merepotkan karena ujungnya bakal jadi kesedihan. Pasti ada kesedihan. Pasti ada kerepotan. Jadi hilangnya tauhid di hati itu walaupun kecil, itu tetap kesedihan. Maka luar wali Allah itu tetap ada ujian. Luar dari mukmin yang kamil itu tetap ada ujian. Hanya saja yang ada ujian adalah mukmin al-kamil, yang kesempurnaan tauhidnya sudah benar-benar penuh. Karena kalau sudah penuh tauhid, tidak ada salmah, tidak ada celah. Ya, untuk kesedihan itu tidak ada. Nah sementara kalau di hati itu tauhid tidak sempurna, nah sebesar ketidaksempurnaan itu maka kesedihan itu datang. Dia jangan menggogorowokan ribu hutang, tapi jelas karena kurang sempurna. Jadi sebesar apa keraguan di hati, ya sebesar itu kerepotan akan datang. Sebesar apa keyakinan di hati, maka sebesar itulah ya kebahagiaan akan datang. Jadi itu ukuran kerepotan seperti itu. Ukuran kemenangan dan kekalahan seperti itu. Jadi menanglah kita adalah ya, kemenangan. Sebesar apa kemenangan kita? Sebesar pengetahuan kita tentang Allah. Sebesar keyakinan kita kepada Allah. Itu sebesar kemenangan kita. Sebesar apa kekalahan kita? Sebesar apa hilangnya tauhid di hati? Kalau tauhid hilang dari tauhid ya sudah. Sudah itulah kalau kerepotan Allah seperti itu. Nah, dunia ini kan itu kan bukan suatu hal yang menyenangkan, bukan. Dunia tidak menyenangkan. Jadi menyenangkannya dunia, walaupun menyenangkan, itu kan hanya awalnya saja. Awal saja. Ujungnya itu kan jelas. Paling tidak kan kesaksian ke orang, lawan orang matana memang naon artinya biasa dilihatkan dengan normal, diperhatikan sadar, itu kunili paeh saja kan
Akhirnya sudah sadar bahwa dunia itu tidak menarik. Masa yang hebat, masa yang indah itu diakan bilatung. Masa yang indah diakan, itu indah, fotogeniknya, covergirl, fotogeniknya, pokoknya jago TikTok jadi saja macam mana? Masa yang indah-indah diakan bilatung. Masa yang indah-indah di ruang di hadapan tanah. Kan segitu sudah jadi pelajaran ke orang. Masa dunia indah, masa awewe indah, ya indah sih. Ya makanan indah. Ya indah itu makanan ketika tadi mas mana sih mas masak sih mas. Indah sih ketika dipakai nyuguhan guru, pakai nyuguhan tamu, nyuguhan pakai demi tangga. Indah. Lamun pas di dahar mama. Apa indah? Tidak indah. Ada indah nyaksikin al-mut'im. Ayo. Indah nyaksikin al-mut'im. Yang ngasih makan. Indah nyaksikin ar-razik. Tapi selain itu mama, anger. Ujung-ujungnya duit tai. Masa tai indah? Itu anu nyarios sanes akan. Tapi Rasulullah Serkan Rasul, innallaha ja'ala ma kharaja min batni ibni Adam masalan di dunia. Allah ngajadikeun nya anu kaluar tina bujur jelema itu umpama na dunia. Ini ngajar Mas dari Allah seperti itu sebagai itibar bahwa nilai dunia itu walaupun awalnya nikmat indah siga sate, siga daging, itu kan indah luar biasa. Tapi itu sebenarnya sarua ujung produk apa sarua? Ujung nama? Sarua. Jadi indah nama dunia. Orang nyaksikan al-mut'im anu mere dahar, ar-razik mere rizkian. Atau orang pakai nyuguhan guru, nyuguhan tamu. Itu indah dunia. Pakai nyuguhan tamu-tamu wali-wali, ya, tamu haul, ya, tamu maulid, ya kan? Ya, tamu-tamu pengajian. Lain pangabah orang adahar. Ketika orang adahar, orang nyaksikan saha dat anu mere dahar saha al-mut'im. Orang yakin nu mere dahar saha Allah. Orang nyaksikan eta susah eta lain. Orang lamun ngeunah karasa geunah pelem ngeunah. Lain pelem nu hebat. Tapi dat anu ngadamel pelem. Karena pelem itu kan butuh hal banyak untuk merasakan pelem. Di samping rasa dagingnya kudu pas, samarana kudu pas, kan buntuna kudu beres. Bener teh? Buntuna kudu, letahna kudu, genggerana kudu, pejitna kudu beres. Aya nu teu beres asa ini pelem wah. Wah. Jadi ketika orang geunah, orang lebih sibuk menyaksikan dat anu mere pelem daripada orang nguji pelem satena. Karena banyak nu terbanyak itu kan tajalli dan anu mere pelemna. Nah itu yang harus dilihat karena indah. Luar teh mah ujung sarua. Innallaha ja'ala ma kharaja min batni ibni Adama masalan lidunya. Itu hadis. Ya, Allah ngajadikeun nu kaluar tina bujur ibadah misil dunia. Ya in rogobat kal bidayah jahadatkannya. Walaupun ini tina siga sate ngina ujungnya kan. Seperti itu. Mah bauan satenya. Bauan ngene sate jeung sampeun mah nya leres. Ujungnya mah kitu. Jadi paksakeun nya dilihat kalau kita melakukan apapun lihat yang kekal, jangan lihat yang tidak kekal. Lihat nilai inti dari yang jangan terlalu sibuk yang tidak inti. Ya, intinya adalah ibadah ya. Ibadah apa? Ibadah menghamba kepada Allah. Itu intinya. Kudu kadinya ningalina. Wa indaka ilaiha zahir nahaka anha batin. Lamun sadohir maka urang ayeuna memang menyenangkan, batinna itu kan tidak menyenangkan. Karena bagaimanapun dunia itu, ketika dunia itu suatu saat ya, itu kan tetap saja ketika tidak dipakai jadi sabab ibadah itu merepotkan orang. Paling tidak itu dipasiakeun ku ahli waris. Lah, ya kan sampai abi contoh saja, itu tidak dipasiakeun.
Tadi aya nu curhat ka Akang. Dia mungkin aya nu ngaji nya. Ieu salah satu pelajaran ku Akang ngaranna dulu tapi bahasana di bahasa ayeuna. Di bahasa ayeuna. Tapi ku Akang ngaranna tutup ya. Teu ngomongkeun ngan supaya jadi pelajaran saja. Akina beunghar. Itu ngawariskeun tanah loba. Tapi kan ada masalah dina kan masalah. Ujung-ujungna ya, rama budakna menjadi budakna. Itu sibuk ngurus naon? Warisan. Tapi tidak dia dapatkan warisan mah. Pakai kanon, dipakai misalnya pengadilan ieu terus gitu dilalang. Akhirnya terus kuncuna. Injuna masih kan padahal apa? Beunghar, loba nukur nama senang padahal buktina nyenangkan ngariweukeun. Jadi ujungnya tidak menyenangkan tapi ngariweukeun. Secara itu secara dohirna. Apa secara dohirna. Dohirna saya sudah ngariweukeun. Walaupun dia itu menyenangkan, ujungnya tidak menyenangkan. Paling tidak semua harta anu kurang dapat itu akan dihisab. Paling tidak semua harta yang akan didapat itu akan paling tidak seperti itu. Jadi wali-wali itu kan tidak mau dunia karena bagaimanapun secara normal orang hayang anu nulungan hayang nu merepotkan. Ayo hayang nu nulungan hayang nu merepotkan. Sementara wali-walinya bahwa dunia itu bagaimanapun dihisabnya lebih berat daripada dinikmatinya. Jadi mawa dunia jeung mawa dunia dalam pandangan wali Allah itu masih repot kena mawa dunia. Kenapa? Karena paling tidak dinawan dihisab. Ayo paling tidak dihisab. Itu kan merepotkan. Ya sudah sederhana saja. Ayo sederhana saja. Walaupun secara dohirna menyenangkan, batin nanti tidak menyenangkan. Itulah rahasia Habib Karim Mutah yang kawin eta. Itu ngeunahna sabajam ari marabahan cenah wae. Ngeunahna menitan ari marabadana. Pusingkeun. Jadi itu. Jadi walaupun dohirnya menyenang, batinnya itu merepotkan. Maka tidak benar orang yang pengen dunia yang tidak dipakai ibadah itu tidak benar. Ayo orang yang pengen dunia lain jalan ibadah itu tidak benar. Satu-satunya yang dibenarkan adalah orang yang pengen dunia ketika dunia itu dipakai ibadah. Maka syarat di sana sidik keur nu boga dunya minimal kaluarkeun 50%. Sabaraha? Modar aing cenah. Hanya kal ngaji malam satu cenah. Mending teu nyaho aing cenah. Daripada kieu patut cenah. Seperti itu. Ya kan palebah dia kan nyantoan akan nyantoan baru ya nyantoan. Lamun diukur ya akan lebih lah, insyaallah 70% akan lebih. Ya kan ngomongkan seperti itu. Jadi dunia itu hanya itu. Jadi ketika orang pengen dunia, wayahna pakai ibadah. Ayo pakai. Karena ketika tidak dipakai ibadah itu pemadorotna jauh lebih besar daripada manfaatnya. Merepotkannya jauh lebih besar daripada menyenangkannya. Jadi membingungkannya lebih besar daripada membahagiakannya. Jadi membahagiakannya besar 70 tahun, 80 tahun, lalu orang keumuran gitu ya. Tapi merepotkannya di zaman abad dina waktu anu tidak ada ujungna. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang mah tuh cing beunghar ngan pake ibadah. Ayo cing beunghar ngan pake cing beunghar pake menta diraksa ka Gusti Allah tina sakabeh dunya anu terjadi sabab deket ka Gusti Allah. Nu teu sabab ibadah ka Gusti, nu teu dipake ibadah ka Gusti. Taudan kurang Allah Gusti abdi nyungkeun diraksa
tina dunya anu teu jadi sabab deukeut ka Gusti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab urang mah bisa deukeut ka Gusti kecuali ku Gusti. Aya mah bisa deukeut ka Gusti kecuali ku Gusti. Mudah-mudahan dikabul ku Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma naqata lamu sirrana wa ja'alna faqbalna hajatina fatina yang kusina faqbalna lanubana Allah nas'aluka imanan yubashiru qulubana wa yakinan siddiqa hatta nalama anna la yusibana illa ma katabtu alaina wal fana bima qasamta lana ya jalali wal ikram Rabbana la tukilna ila anfusina tarfata la tukilna ila anfusina tarfata la tukilna anni wa iyali wa ashabi dhaifah Allahumma ij'al akibatana syuhdaka akibatana alhamdulillahi rabbil alamin.